Baik, Assalamualaikum, Tabe Pak, Tabe Dok, Tabe Bu. Sekarang saya akan membahas karya ilmiah yang telah saya ambil, yaitu dengan tema hubungan tingkat stres akademik dengan kualitas tidur pada mahasiswa pendidikan di Universitas Hasanuddin. Tabe Dok, Tabe Pak, Tabe Bu, perkenalkan nama saya Agung Silami Mawalo dengan NIM C01125126. Nah, saya mengambil latar belakang di sini yaitu ada 4 hal. Yang pertama, mahasiswa kedokteran itu memiliki beban akademik yang berat seperti materi yang luas, ujian yang ketat, dan tuntutan klinik. Kemudian, stres akademik tinggi itu dapat mengganggu fungsi fisiologis, salah satunya kualitas tidur. Nah, lalu kualitas tidur itu berperan penting dalam kognisi, emosi, dan performa akademik. Kemudian saya juga mengambil contoh penelitian dan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara stres dan masalah tidur seperti insomnia, durasi tidur pendek, dan kelelahan. Melangkah ke tahap selanjutnya, itu rumusan masalah. Saya mengambil 3 pertanyaan, yaitu bagaimana tingkat stres akademik mahasiswa pendidikan dokter khususnya di Universitas Hasanuddin. Yang kedua, bagaimana kualitas tidur mahasiswa pendidikan dokter Universitas Hasanuddin. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara stres akademik dan kualitas tidur? Baik, saya mengambil 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat stres akademik mahasiswa kedokteran. Yang kedua, menilai kualitas tidur mahasiswa kedokteran. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara tingkat stres akademik dan kualitas tidur berdasarkan semi-systematic review. Nah, metode penelitian yang saya ambil yaitu dengan jenis semi-systematic review dengan berbasis data diambil dari PubMed, Science Direct, dan Google Scholar, dan dalam skala rentang tahun 2014 sampai 2024. Kemudian tahapannya itu yang pertama, identifikasi sebanyak 312 artikel, yang kedua screening sebanyak 38 artikel, full text sebanyak 14 artikel yang lolos, dan analisisnya menggunakan sintesis naratif bukan meta-analisis. Kemudian kriteria lanjut yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama itu inklusi, populasinya adalah mahasiswa kedokteran untuk mengukur stres akademik dan kualitas tidur. Dan penelitian ini bersifat empiris kuantitatif dan berdasarkan publikasi 2014 sampai 2024. Yang kedua itu eksklusi, berbasis review, populasinya non mahasiswa kedokteran, tidak mengukur stres tidur, dan tidak tersedia full text. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, itu hasil utama penelitian. Dapat diketahui bahwa mayoritas penelitian menunjukkan tingkat stres sedang sampai tinggi pada mahasiswa kedokteran. Yang kedua, kualitas tidur mahasiswa itu umumnya buruk. Dalam skala PSKI KI kurang lebih dari sama dengan 5. Yang ketiga, gangguan tidur yang dominan itu seperti insomnia, durasi tidur pendek, sering terbangun, dan kelelahan pada siang hari. Yang keempat, mahasiswa klinik memiliki kualitas tidur lebih buruk dibanding preklinik. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu hubungan stres dan kualitas tidur. Terdapat korelasi signifikan antara tingginya stres akademik dan menurunnya kualitas tidur. Yang pertama itu mekanisme fisiologis, seperti mempengaruhi aktivasi sistem saraf simpatis, peningkatan kortisol, dan gangguan ritme sirkadian. Yang kedua, mekanisme psikologis, yaitu kecemasan akademik, overthinking, dan kognitif hyperarousal. Yang ketiga itu dampak, seperti penurunan konsentrasi, performa akademik, dan ketahanan emosional. Kemudian melangkah ke tahap berikutnya, itu implikasi dan rekomendasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa institusi pendidikan perlu untuk menyediakan layanan konseling psikologis. Yang kedua, mengadakan pelatihan manajemen stres. Yang ketiga, memberikan edukasi sleep hygiene. Yang keempat, menyusun kebijakan akademik yang lebih adaptif dan humanis. Dan yang kelima, mendukung keseimbangan akademik dan kesehatan mental. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa saya dapat adalah stres akademik dan kualitas tidur mahasiswa kedokteran saling berhubungan erat. Tingginya stres itu berkontribusi pada kualitas tidur buruk yang berdampak pada performa dan kesehatan. Sehingga perlu intervensi sistemik
berkelanjutan dan berbasis bukti untuk mengelola stres dan memperbaiki kualitas tidur. Dengan demikian, kesejahteraan mahasiswa adalah fondasi keberhasilan pendidikan kedokteran khususnya bagi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dok, terima kasih Pak, terima kasih Bu.